Sudah dong. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmatnya kepada kita, yang telah memberikan nikmatnya kepada kita dengan nikmat yang sangat banyak, yang kalau seandainya kita menghitung-hitung nikmat Allah maka kita tidak akan mampu untuk menghitungnya. Dan di antara nikmat yang sangat luar biasa yang Allah berikan kepada kita yaitu adalah nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat beribadah kepada Allah. Dan di antara ibadah yang mulia yang Allah beri kita petunjuk untuk melaksanakannya yaitu adalah ibadah mempelajari ilmu agama kita ini. Dan ini adalah merupakan ibadah yang sangat mulia. Baik jemaah sekalian, kembali kita lanjutkan pembahasan kita, yakni kitab Al-Adabul Mufrad karya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, yang mana kitab ini berisi tentang hadis-hadis yang berkaitan dengan adab. Di kesempatan sebelumnya kita telah sebutkan yakni dua hadis ya, seingat saya dua hadis. Atau juga pada bab yang pertama yaitu firman Allah Ta'ala ya dalam surah Al-Ankabut ayat 8. Imam Bukhari menyampaikan ya pada bab yang pertama yaitu tentang firman Allah Ta'ala wa wassaynal insana biwalidayhi husna. Ya, dan kami wasiatkan kepada manusia agar mereka berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Lalu kita sampaikan yaitu hadis dari Abdullah bin Mas'ud ya, hadis Abdullah bin Mas'ud. Bahwasanya dia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang amalan yang paling dicintai oleh Allah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, as-salatu ala waktiha. Yang pertama yaitu adalah salat tepat pada waktunya. Kemudian yang kedua yaitu adalah birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian summal jihadu fi sabilillah. Kemudian berikutnya yaitu adalah jihad fi sabilillah. Dan kita jelaskan bahwasanya kalau misalnya dibandingkan mana yang lebih utama antara jihad dengan berbuat baik kepada kedua orang tua, maka jawabannya adalah berbuat baik kepada kedua orang tua itu lebih utama ya. Sampai-sampai ada seorang yang mana dia itu minta izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berjihad, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya terlebih dahulu apakah orang tuanya masih hidup atau tidak. Kemudian ketika orang itu menjawab, orang tua saya masih hidup ya Rasulullah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan irji' ilaihima fajahid fihima. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kamu pulang ya, kembali kepada kedua orang tuamu, lalu kamu jihad saja kepada kedua orang tuamu, yakni dengan cara berbakti kepada keduanya. Sehingga sebagian ulama mengatakan bahwasanya syarat jihad yaitu adalah mendapatkan izin dari orang tua. Kemudian kita juga sampaikan hadis yaitu hadis dari Abdullah bin Umar yang mana dia menyampaikan hadis ridha rabbi fi ridhal walidi wa sakhatur rabbi fi sakhatil walidi.
Keridhaan Allah bergantung pada keridhaan orang tua, dan murka Allah bergantung pada kemurkaan orang tua. Jadi kalau seandainya orang tua ridho, berarti Allah ridho. Selama bukan dalam kemaksiatan. Ya, selama bukan dalam kemaksiatan. Selama dalam hal-hal yang baik dan orang tua ridho, maka berarti Allah ridho. Sebagaimana kalau seandainya orang tua tidak suka, ya, orang tua misalnya tidak suka, maka berarti apa? Allah juga nggak suka, ya. Dan itu telah kita jelaskan masalah itu. Kemudian bab yang kedua yaitu birrul Bab yang kedua yaitu adalah bab berbakti kepada sang ibu. Ya, berbakti kepada sang ibu. Pada hadis yang ketiga, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah mengatakan, haddatsana Abu Asim an Bahz ibn Hakim an abihi an jaddihi qultu ya Rasulullah man abar. Kata Imam Al-Bukhari rahimahullah telah mengajarkan kepadaku Abu Asim dari Bahz bin Hakim, dari ayahnya, dari kakeknya. Qultu, aku bertanya, aku berkata, ya Rasulullah man abar. Ya Rasulullah, kepada siapa saya ini harus berbuat baik? Maka Rasulullah mengatakan, ummaka, engkau harus berbuat baik kepada ibumu. Artinya apa jemaah sekalian? Sebelum engkau berbuat baik kepada yang lain-lain, maka dahulukan ibu. Karena kadang sebagian kita jemaah sekalian ya, kalau sama teman tuh baik sekali. Ya, kalau sama kawan karib tuh luar biasa sekali, bisa saling berbagi, bisa saling menghibur ya. Intinya saling membahagiakan. Tapi terkadang kita itu selalu bosan kalau kumpul sama sang ibu. Kalau sama teman kadang sampai berjam-jam biasanya kita kuat. Ngobrol seharian sama kawan, pergi sana, pergi sini, biasanya kita kuat. Tapi terkadang kalau sudah sama ibu baru 5 menit, ya, 10 menit, 3 menit sudah bosan. Lihatlah di sini Nabi SAW ketika ditanya, ya Rasulullah, saya itu mau berbuat baik kepada siapa saja. Kalau memang saya harus milih, kiranya siapa yang harus didahulukan? Rasulullah sebelum mengatakan orang lain, sebelum menyebutkan orang-orang lain, maka Nabi SAW mengatakan, ummaka, kamu harus berbuat baik kepada ibumu dulu sebelum yang lain-lain. Qultu man abar, kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Kalau memang saya harus berbuat baik, yang pertama adalah kepada ibu, lalu berikutnya siapa lagi? Setelah ibu siapa lagi? Qala, Nabi SAW tetap menjawab, ummaka. Untuk yang kedua kalinya, kamu harus berbuat baik kepada ibu 2 kali. Sehingga ditanya lagi Rasulullah SAW sampai ketiga kali. Qultu man abar, ya Rasulullah, kalau gitu setelahnya siapa lagi? Namun Nabi SAW tetap mengatakan ummaka. Sampai berapa kali? 3 kali. Ummaka, ummaka, ummaka. Kemudian ditanya lagi, qultu man abar. Kemudian yang berikutnya siapa ya Rasulullah? Baru Rasulullah mengatakan apa? Abaka summal aqraba fal aqraba. Kamu harus berbuat baik kepada ayahmu, lalu kemudian yang berikutnya dan berikutnya dari kerabat-kerabatmu. Sehingga jemaah sekalian ya, dalam hadis ini menunjukkan bahwasanya ibu itu memiliki 3 hak. Ya, sang ibu itu memiliki 3 hak. Sang ayah di sini disebutkan pada kali yang berapa? Ayah disebutkan pada kali yang keberapa? Yang keempat. Karena ibu sampai 3 kali. Ini kata para ulama jemaah sekalian, karena haknya ibu lebih banyak daripada haknya bapak, daripada sang ayah. Antum harus berbuat baik kepada ayah dan ibu. Tetapi kalau seandainya antum disuruh milih, ketika misalnya ini ibunya butuh ditemenin, sang ayah juga butuh ditemenin, misalnya ketika pisah, misalnya ini ketika keduanya tidak kumpul, sang ayah bilang, nak kamu tinggal di sini saja,
tolong di sini kumpul sama ayah. Kemudian sang ibu bilang, nak, kamu tolong kumpul di sini saja sama ibu. Kiranya jemaah sekalian, antum pilih siapa, ayah atau ibu? Antum harus pilih ibu. Pada saat itu antum harus pilih ibu. Kenapa? Dikarenakan ibu yang memiliki 3 hak yang tidak dimiliki oleh sang ayah. Para ulama jelaskan ada 3 hal yang mana sang ayah tidak merasakan apa yang dirasakan oleh sang ibu. Yang pertama, kata para ulama, yaitu adalah apa? Mengandung. Sang ibu yang mengandung kita. Yang mana jemaah sekalian, kalau kita lihat bagaimana perjuangan sang ibu ketika mengandung kita. Ketika kita di dalam perut ibu kita ya. Ketika di dalam perut ibu kita, kita selalu nyusahin. Ketika malam-malam ibu sakit perut, kita nendang-nendang di dalam perut ibu itu. Ketika malam-malam lagi enak tidur, kita selalu mengganggu sang ibu. Ketika ibu lagi santai, ternyata kita gerak-gerak dalam perut ibu. Ketika ibu lagi santai, oh ternyata ibu sakit perutnya gara-gara kita mau keluar. Selalu mengganggu. Bagaimana ibu kita ketika ngidam dulu jemaah sekalian? Ada sebagian orang, mungkin saya sebutkan ya di kesempatan sebelumnya, bahwasanya ada seseorang gara-gara ngandung, ngidam ya, sampai dia meninggal dunia. Gara-gara ngidam, bukan melahirkan, tapi gara-gara ngidam. Artinya apa? Ini menunjukkan bahwasanya ngidam itu adalah apa? Perjuangan bagi sang ibu. Bagaimana sang ibu makan ini salah, makan itu salah. Ya, sang ibu ketika dikasih nasi kadang malah muntah. Mencium baunya saja sudah muntah. Kadang ngelihat suaminya saja sudah muntah. Serba salah. Jadi kita di dalam perut ibu kita itu kita sudah nyusahin sebenarnya. Kita sudah ngerepotin. Kemudian ketika ngandung kita ya, kita sudah nyusahin dia. Dan ini ayah nggak mungkin ngandung. Hanya ibu yang merasakan ini. Kemudian yang kedua kata para ulama, ya, yaitu adalah ketika melahirkan. Bagaimana orang tua kita itu jemaah sekalian ya, orang tua kita ketika mau melahirkan kita itu antara hidup dan mati. Perjuangan. Kalau nggak hidup ya mati sudah. Ketika mau melahirkan kita, bagaimana rasanya orang melahirkan kita nggak tahu. Kita laki-laki semua di sini nggak tahu. Ibu kita yang tahu rasanya betapa sakitnya melahirkan kita itu. Belum lagi ya ketika menjelang kita lahir itu ada namanya tolak. Ya, yaitu adalah apa namanya, kontraksi ya, dan itu sangat sakit sekali katanya ya, dan itu sang ayah nggak ngerasakan itu. Ya, ketika ibu kita lagi sakit-sakit ya, ayah mungkin bisa saja ketawa-ketawa dengan kawan-kawannya. Dan ini perjuangan bagi sang ibu. Jadi pertama mengandung, kemudian yang kedua melahirkan, dan yang ketiga yaitu adalah sang ibu yang menyusui selama 2 tahun pada umumnya. Ibu kita menyusui, dan menyusui itu penuh dengan perjuangan. Bagaimana kalau seandainya ibu makannya kurang? Ya, ketika ibu kita dulu ketika nyusuin kita ya, makannya kurang, vitaminnya kurang. Sang ibu sakit, bagaimana badannya itu sudah mulai kurus ya. Ada kadang jemaah sekalian ya, ibu-ibu itu gara-gara nyusuin sampai apa? Kurus. Karena mungkin makan juga nggak selera, makan nggak enak, tapi mereka perjuangan, dipaksa makan. Demi apa? Supaya anaknya tetap nyusu. Dan kalau seandainya sang ibu menyerah, bagaimana yang terjadi dengan kita? Kita yang jadinya kurang vitamin, kurang sehat kita misalnya. Bagaimana juga sang ibu misalnya juga kurus. Antum melihat kadang sebagian ibu itu kadang gara-gara nyusuin ya, gara-gara nyusuin itu rambutnya itu rontok jemaah. Ini sebagian ibu-ibu kadang gara-gara nyusuin anaknya itu sampai rambutnya itu rontok. Ini perjuangan ibu kita. Dan 3 hal ini sama sekali tidak dirasakan oleh sang ayah. Makanya Nabi SAW sebutkan ibumu, baru yang berikutnya adalah ayahmu.
Makanya seperti saya sebutkan tadi, kalau seandainya sang ibu butuh bantuan, sang ayah juga butuh bantuan. Berarti yang diutamakan siapa? Ibu. Kalau seandainya ibu bilang, "Nak, berangkat." Sang ayah bilang, "Nak, jangan berangkat." Berangkat atau tidak kira-kira? Berangkat. Karena sang ibu bilang berangkat. Kalau seandainya dua-duanya bisa dirawat, kita bisa berbuat baik kepada dua-duanya. Misal ya, kita bisa berbuat baik kepada dua-duanya, kita harus lakukan itu. Ketika kumpul misalnya ya, ayah sama ibu, kemudian nak bilang, "Nak, sini saja." Kumpul sama ayah sama ibu, antum harus ke sana datang. Ayah sama ibu bilang, "Nak, berangkat ngaji." Antum harus berangkat. Gak boleh antum tolak, karena ini memang perintah ayah dan ibu. Dan antum pada saat itu bisa melakukan dua-duanya. Tetapi kalau seandainya antum harus milih, maka antum harus dahulukan sang ibu. Antum punya uang. Uang ini misalnya kalau dikasihkan ibu, ya nanti ayah nggak dapat. Kalau dikasihkan ayah berarti ibu nggak dapat. Antum kasihkan siapa kira-kira? Enakan ayah, soalnya ayah sering ngasih uang sama saya. Nggak boleh. Pada saat itu antum harus lebih dahulukan siapa? Ibu. Ibu butuh, ayah ibu. Dahulukan sang ibu terlebih dahulu. Kemudian jamaah sekalian, ada seseorang, dia datang kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dia mengatakan, "Ya Amirul Mukminin, sesungguhnya ibuku ini sudah tua renta. Ibu saya itu sudah lemah, pikun misalnya ya. Intinya sudah tua sekali ibu saya itu. Sedangkan ibu saya itu kalau mau pergi kemana-mana tak amplop." Apa nama di amplop itu jamaah? Apa di amplop? Bahasa Indonesianya apa mas? Dikendong di punggung. Jadi punggung saya ini menjadi kendaraan ibu saya. Kalau ibu mau pergi kemana-mana selalu tak amplop. Tua sudah ibu saya itu ya Umar, ya Amirul Mukminin. Dan ibu kalau mau apa saja, saya selalu yang bantu dengan tangan saya sendiri. Ibu ketika mau nyuci, mau apa segala macam, ya misalnya ini, maka saya yang bantu ibu saya. Pokoknya keperluan apa saja dari sang ibu ini saya selalu lakukan. Saya selalu bantu sang ibu. Dan saya merawat ibu saya, melindungi ibu saya seperti ibu saya dulu merawat dan melindungi saya. Dulu ya, kita kan masih kecil itu kan nggak ada orang yang bantu jamaah, kecuali siapa? Ayah atau ibu. Kita baru lahir jamaah sekalian. Kalau nggak ada yang ngasih susu, siapa mau ngasih jamaah? Kita lapar, siapa yang mau menghiraukan kalau bukan orang tua kita, kan itu? Kita masih nggak bisa apa-apa, nggak bisa bicara, nggak bisa bilang tolong, nggak bisa. Pada saat itu, karena kita masih lemah, bisanya cuma nangis saja. Lapar misalnya, nggak bisa kita ngomong, "Bu, lapar," nggak bisa. Tapi lihat orang tua kita, tanpa kita suruh, mereka selalu membantu kita, mulai dari kecil. Dan orang ini mengatakan, "Wahai Amirul Mukminin, wahai Umar, saya itu merawat ibu saya, melindungi ibu saya sebagaimana ibu saya dahulu merawat dan melindungi saya." Kemudian orang itu mengatakan, "Apakah saya sudah dikatakan berterima kasih kepada ibu saya? Saya sudah merawat ibu saya ini penuh dengan kasih sayang. Kiranya apakah saya sudah dikatakan berterima kasih sama ibu saya itu?" Umar mengatakan, "Lah, gak cukup. Kamu belum dikatakan apa? Berterima kasih kepada sang ibu." Padahal jamaah sekalian ya, berangkat kemana-mana digendong ibunya itu. Ya, berangkat kemana-mana digendong. Kemudian habis itu urusan ibu selesai, beres. Kabeh.
diurus sama dia. Pokoknya ibunya santai. Sehingga orang ini bilang, saya sudah dikatakan berterima kasih nggak sama sang ibu? Umar mengatakan, belum. Kamu belum dikatakan berterima kasih kepada ibumu. Karena ibumu dahulu merawat engkau, dia berharap sekali kamu panjang umur. Kamu ingin tumbuh dewasa, besar, menjadi anak yang bisa dibanggakan, menjadi anak yang bermanfaat, pengen banget kamu itu cepat besar sehingga bermanfaat, panjang umur. Tetapi kamu merawat ibumu, sedangkan kamu dalam hatinya selalu berharap ibunya cepat mati. Dan itu tabiat manusia pada umumnya. Kalau orang tua sudah tidak bermanfaat, pengen cepat apa? Mati saja daripada nyusahin. Itu tabiat manusia pada umumnya. Makanya orang meskipun dia ngerawat ibunya seperti apa, belum dia itu dikatakan telah berterima kasih kepada sang ibu. Kita ini jemaah sekalian melakukan apa saja sama ibu kita itu ya, meskipun sudah berbuat baik banget misalnya baik banget kita sama ibu kita, itu ya belum sebanding dengan tarikan nafas ibu ketika mau melahirkan kita itu. Ibu dulu itu perjuangan mau melahirkan kita. Ya, makanya kita belum bisa untuk membalas kebaikan ibu. Belum bisa kita itu membalas kepada ibu meskipun apa? Sebatas apa? Tidak sebanding apa yang kita lakukan itu dengan tarikan nafas ibu kita ketika apa? Mau melahirkan kita dahulu. Kemudian hadis berikutnya, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah mengatakan, haddatsana Sa'id ibnu Abi Maryam qal akhbarana Muhammad ibnu Ja'far ibnu Abi Katsir qal akhbarani Zaid ibnu Aslam an Atha ibn Yasar an Ibnu Abbasin annahu atahu rajulun. Dahulu ada seorang, dia datang kepada Ibnu Abbas. Seorang datang kepada Ibnu Abbas. Faqala, kemudian dia bercerita, inni khatabtu imra'atan fa'abat an tankihani. Ada seorang ya, wanita saya lamar. Dia ini cerita sama Ibnu Abbas. Wahai Ibnu Abbas, dahulu ya, itu ada seorang wanita saya lamar. Dan saya ingin menikahi dia. Dan saya berharap dia itu nikah sama saya. Fa'abat an tankihani, tetapi sayang dia itu saya lamar tapi nggak mau nerima. Gagal. Orang ini ngelamar seorang wanita gagal, nggak diterima dia. Kemudian wa khatabaha ghairi fa ahabbat an tankihahu. Kemudian dia itu dilamar oleh orang lain. Saya ngelamar gagal, kemudian apa? Ada orang lain yang ngelamar. Ternyata dia mau. Dilamar nggak mau, kemudian ada orang ngelamar mungkin dikira lebih bagus ya, lebih kaya mungkin, lebih ganteng gitu. Ternyata mau. Akhirnya apa? Faghirtu 'alaiha faqultuha. Saya akhirnya cemburu sama si wanita ini, kemudian tak bunuh wanita itu. Kira-kira ini bagus apa tidak jemaah? Bagus apa tidak adik-adik ini? Perbuatan ini bagus apa tidak? Buruk, bunuh orang, dosa besar. Kemudian jemaah sekalian, orang ini dia mengatakan fahalli min taubatin. Ketika saya sudah melakukan perbuatan semacam ini, kiranya apakah saya ini masih ada kesempatan untuk bertobat? Kalau memang saya bertobat masih nggak diampuni oleh Allah, atau bagaimana cara saya untuk bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya semua dosa saya itu dihapus? Karena saya sudah bunuh orang, kata dia. Kemudian Ibnu Abbas mengatakan, qal ummaka hayyatun. Kata Ibnu Abbas, orang tuamu masih hidup nggak? Ditanya ibunya apakah masih hidup. Kemudian orang itu mengatakan, qala la, enggak. Wahai Ibnu Abbas, ibu saya itu sudah meninggal. Sudah nggak hidup lagi, sudah meninggal sudah ibu saya itu. Qala,
Kemudian Ibnu Abbas mengatakan, tub ilallahi azza wa jal wa taqarrab ilaihi mastata'at. Kata Ibnu Abbas, kalau gitu kamu tobat sama Allah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dekatkan dirimu kepada Allah semampu engkau. Artinya kamu ibadah yang maksimal. Ibumu tadi sudah meninggal dan kamu ingin tobat, maka segera kamu tobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan maksimalkan ibadahmu. Kemudian qala, seorang perawi Atha bin Yasar, dia mengatakan, fadhahabtu fasa'altu Ibnu Abbasin lima sa'altahu an hayati ummihi. Kemudian Atha bin Yasar langsung dia pergi dan dia bertanya kepada Ibnu Abbas, kenapa dia tadi tanya ibunya masih hidup atau sudah meninggal? Ditanya, kenapa tadi itu saya tanya, adakah saya ini kesempatan untuk bertobat? Kemudian Ibnu Abbas sama tadi bilang, apakah ibumu masih hidup? Akhirnya Atha bin Yasar ini penasaran, ngapain tanya sama Ibnu Abbas tentang ibunya masih hidup atau tidak? Maka ketika ditanya Ibnu Abbas, kenapa dia menanyakan ibunya tadi itu masih hidup atau tidak? Faqala, maka dia menjawab, inni la a'lamu amalan aqraba ilallahi azza wa jal min birril walidati. Kata Ibnu Abbas, sesungguhnya saya itu belum mengetahui amalan yang paling bisa mendekatkan diri kepada Allah dibandingkan dengan berbakti kepada ibu. Karena jemaah sekalian, kita ini kalau mau ibadah tuh banyak jemaah. Ibadah secara umum itu menghapus dosa-dosa kita. Kata Nabi SAW, wa abbi sayyi'atal hasanata tamhuha. Kamu itu kan banyak dosa. Manusia itu selalu banyak dosa. Gak mungkin manusia itu bersih dari dosa. Pasti ada salahnya. Maka kata Nabi SAW, iringi dosa kamu, kesalahan kamu itu dengan kebaikan. Kamu ibadah sama Allah. Niscaya ibadah, kebaikan yang kamu lakukan itu akan menghapus dosa-dosamu itu. Secara umum, ibadah apa saja yang kita kerjakan itu bisa menghapus dosa kita. Tetapi ingat bahwasanya birrul walidah, berbuat baik, berbakti kepada ibu, itu lebih mujarab untuk menghapus dosa dibandingkan dengan ibadah-ibadah yang lain. Kadang-kadang kita jemaah sekalian ya, ingin menghapus dosa kita ini semangat sekali untuk puasa Senin Kamis, kan itu kan, puasa Daud. Semangat sekali untuk mengerjakan sholat sunnah, sholat malam. Tapi sama ibu kurang ajar kadang. Padahal amalan yang paling bisa menghapus dosa itu adalah berbuat baik sama ibu kita. Daripada kita sholat-sholat itu, sholat-sholat sunnah. Bagus, sholat sunnah bagus. Siapa bilang buruk? Itu adalah amalan yang sangat mulia. Sholat sunnah, puasa sunnah, sedekah sama orang lain, menghapus dosa, berpahala, ibadah bagus. Tapi ingat bahwasanya birrul walidah tidak kalah dari itu semua. Berbuat baik kepada ibu kita itu tidak kalah dengan ibadah-ibadah antum semuanya itu. Dan bahkan berbuat baik kepada ibu itu jauh lebih baik daripada ibadah-ibadah yang lain. Makanya seperti kita jelaskan kan sebelumnya kan, ada seseorang yang dia itu apa? Mijitin ibunya semalaman. Ada yang ingat namanya siapa jemaah? Hah? Siapa ada ingat? Muhammad bin Munkadir. Punya saudara namanya siapa? Umar. Muhammad bin Munkadir pada saat itu dia menjaga ibunya dengan Umar. Cuman cara jaganya beda. Muhammad bin Munkadir pada saat itu menjaga ibunya dengan cara apa? Ngijitin kaki ibu, pijitin ibunya sampai puas, tidur lelap, tetap dipijitin. Ibunya senang kalau anaknya yang mijitin. Enak, pijitin terus semalaman, pijitin terus. Umar pada saat itu, Umar bin Munkadir pada saat itu dia mengerjakan sholat malam, semalam suntuk sholat terus. Tapi Muhammad bin Munkadir mengatakan, saya sama sekali tidak iri dengan sholatnya Umar.
Karena dia tahu bahwasanya mijitin ibu semalaman itu lebih bagus daripada apa? Sholat sunnah. Kadang kita kan gitu, males kan kalau disuruh ibu itu males sekali, apalagi suruh mijitin. Paling selalu bilang apa? Sudah selesai atau belum? Bu, kira-kira udah selesai apa belum? Saya mau main nih. Bu, sudah selesai atau belum? Ini saya mau pergi nih. Jamaah sekalian lihat ini. Umar ini sholat semalaman, itu kalau dibandingkan dengan mijitin ibu lebih bagus sholat. Apa namanya mijitin ibu? Karena mijitin ibu itu adalah termasuk apa? Birrul walidah, termasuk berbakti sama sang ibu, dan itu lebih utama daripada sholat sunnah. Ini sampai seperti itu. Bagaimana orang-orang soleh dahulu mereka berbuat baik kepada ibunya. Kemudian bab berikutnya, babun birrul ab. Bab pembahasan tentang berbakti kepada sang ayah. Kalau tadi berbakti kepada sang ibu, sekarang berbakti kepada sang ayah. Hadisnya mirip ya Mas kan dengan yang tadi ya. Bisa kita katakan sama. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah mengatakan, haddatsana Sulaiman ibnu Harb qala haddatsana Wuhaib ibn Khalid an ibni Syubrumah qala sami'tu Aba Zur'ata an Abi Hurairah qala qila ya Rasulullah man abar. Dari Abi Hurairah dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau dia bertanya ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, man abar? Ya Rasulullah, saya harus berbuat baik kepada siapa? Qala ummaka. Rasulullah mengatakan ibumu. Qala summa man, kemudian berikutnya siapa ya Rasulullah? Qala ummaka, ibumu. Qala summa man, kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Qala ummaka, ibumu. Qala summa man? Qala abaka. Ya, kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Baru Rasulullah mengatakan ayahmu. Jadi di sini ibu disebutkan ummuka atau ummaka, ummaka, ummaka. Berapa kali? 3. Kemudian berikutnya adalah apa? Ayah. Sehingga ini jemaah sekalian, jangan sampai kita ketika berbuat baik, berbakti sama orang tua kita pele-pele. Ketika kita padahal bisa untuk berbakti kepada dua-duanya. Seperti kita sebutkan tadi, kalau memang kita bisa berbakti kepada dua-duanya, lakukan. Cuma kalau seandainya disuruh milih, tentu pilih siapa? Ibu memang. Tapi jangan lupakan ayah ketika kita bisa melakukannya dua-duanya. Dan juga para ulama jelaskan, kalau seandainya ayah lebih butuh daripada sang ibu, lebih butuh ini. Kalau memang dua-duanya butuh, sama butuhnya pilih ibu. Tetapi kalau seandainya ayah pada saat itu lebih butuh sekali dibandingkan dengan sang ibu, berarti pada saat itu pilih siapa? Ayah memang. Contoh misalnya ini, ibu antum punya hutang, sedangkan ayah antum sakit butuh perawatan. Jelas kira-kira contohnya? Ibu punya hutang 1 juta. Misal ini, ibu punya hutang 1 juta, ayah butuh perawatan biayanya 1 juta sama. Kalau antum kasihkan ibu, berarti ayah tidak bisa dirawat, tidak bisa berobat. Kalau antum ngerawat sang ayah, untuk biaya perawatan sang ayah, berarti antum tidak bisa bantu ibu. Kira-kira pada saat itu antum pilih ayah atau ibu? Ibu bayar utang, ayah bayar pengobatan. Pilih mana kira-kira? Ayah sakit, ya parah misalnya, harus dioperasi. Biayanya mungkin ya, dapat dispensasi atau apa itu ya. Dikurangi biaya akhirnya 1 juta. Pas sekali dengan uangnya antum. Kira-kira pada saat itu pilih siapa? Ayah atau ibu? Ayah pada saat itu. Karena pada saat itu ayah lebih butuh daripada sang ibu. Ayah lebih butuh pada saat itu. Misal antum punya uang 5.000. Ayah antum lapar. Ibu antum misalnya punya utang di warung. Ayah antum lapar, kelaparan, gak punya makanan sama sekali. Uang antum misalnya 5.000 saja, gak ada yang lain, gak punya apa-apa sudah, cuma 5.000. Ayah antum kelaparan,
Gak bisa makan, gak dapat makanan. Sedangkan ibu antum punya utang di warung 5.000 juga sama. Kira-kira pilih mana, ayah atau ibu pada saat itu? Hah? Ayah tadi kelaparan, sedangkan ibu punya hutang. Berarti uang antum dikasihkan kepada ayah, karena ayah pada saat itu sedang ingin menyelamatkan nyawanya. Kalau utang bisa nggak ditunda kira-kira? Ya, uzur pada saat itu. Minta bilang sama orangnya, maaf masih belum bisa bayar. Maaf saya masih belum bisa bayar ini. Nanti kalau sudah punya baru dibayar. Sedangkan sang ayah pada saat itu sedang membutuhkan makanan sama sekali, maka antum harus dahulukan sang ayah pada saat itu, karena ayah lebih butuh daripada ibu. Dan itu banyak sekali jemaah sekalian ya, kalau kita contohkan untuk kehidupan sehari-hari ya, kadang juga kita dituntut untuk lebih mengutamakan sang ayah daripada sang ibu. Kemudian hadis berikutnya masih sama ya, secara makna masih sama dengan sebelumnya. Kemudian bab berikutnya langsung ya, bab berikutnya yaitu babun birru walidayhi wa in zalama. Bab pembahasan tentang berbakti kepada kedua orang tua meskipun kedua orang tua itu zalim. Kadang orang tua kita itu kan selalu seperti saya sebutkan sebelumnya, sering jengkelin jamaah ya. Kadang ini karena orang tua kita sudah pikun misalnya gitu kan, akhirnya apa? Selalu menyalahkan anaknya. Apalagi misalnya kadang orang tua kadang nggak adil sama anaknya. Misalnya ini orang tua yang nggak adil, yang dirawat kakak terus, atau kadang sebaliknya, kadang yang dirawat cuma adik terus, yang lain, yang satunya kadang dibiarin. Maka jemaah sekalian, Imam Bukhari di sini jelaskan bagaimana kalau seandainya orang tua ternyata zalim, gak baik sama anaknya. Haruskah sang anak ini berbakti kepada orang tuanya? Orang tuanya zalim sekali sama anaknya misalnya, apalagi misalnya gak dikasih nafkah ya, mau berangkat sekolah misalnya juga nggak ada biaya, nggak dikasih biaya sama sekali. Misal orang tuanya zalim sekali misalnya, yang satunya dikasih, yang satunya nggak dikasih, nggak adil. Apalagi misalnya, misal ini orang tuanya pemabuk, orang tuanya kerjaannya yang maksiat-maksiat terus, nggak sholat pisan. Sekarang apakah bagi sang anak wajib untuk berbakti sama orang tua seperti ini? Maka Imam Bukhari mengatakan bab pembahasan tentang berbakti kepada kedua orang tua meskipun keduanya zalim. Meskipun zalim, antum tetap harus sopan sama orang tua antum. Jaga tutur katanya. Bantu orang tuanya dalam kebaikan. Antum harus buat mereka bahagia meskipun mereka zalim. Imam Bukhari mengatakan haddatsana Hajjaj qala haddatsana Hammad wa Ibnu Salamah an Sulaiman At-Taimi an Sa'id Al-Qaisi an Ibni Abbasin qala ma min muslimin lahu walidani muslimani yusbihu ilaihima muhtasiban illa fatahallahu babaini yakni minal jannah wa in kana wahidun fa wahidun. Dari Ibnu Abbas dia mengatakan tidak ada seorang muslim pun yang memiliki dua orang tua yang muslim, dua-duanya itu masih hidup. Di setiap pagi dia selalu datang kepada keduanya untuk berbakti kepada keduanya dan mengharapkan pahala dari Allah. Nah di sini ya, tidak ada seorang muslim pun yang memiliki dua orang tua muslim, yang mana orang ini dia selalu berbuat baik kepada kedua orang tuanya di waktu pagi untuk mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Illa fatahallahu babaini yakni minal jannah. Melainkan Allah akan bukakan dua pintu
untuk dia, yakni dari surga. Karena orang tuanya tadi berapa? 2. Sehingga yang dibukakan berapa pintu? 2 pintu. Setiap pagi datang sama ibunya, membuat orang tuanya bahagia ya. Sama ayahnya juga misalnya. Setiap pagi datang sama ayahnya, sama ibunya, dibuat mereka ini tersenyum. Dibuat mereka berdua ini bahagia, senang, dikunjungi sama anak. Apalagi misalnya dikasih hadiah, kunjungan sama ibu, sama ayah, setiap pagi. Maka kata Ibnu Abbas, Allah akan bukakan 2 pintu untuk orang ini. Karena yang dia datangi adalah ayah dan ibunya. Wa in kana wahidun fawahidun. Kalau seandainya orang tuanya itu yang hidup cuma 1, maka yang dibukakan oleh Allah berapa pintu? 1. Karena orang tuanya yang hidup itu 1 pada saat itu. Maka setiap pagi dia datang terus sama ayahnya atau ibunya. Intinya salah satunya saja. Maka Allah bukakan untuk dia 1 pintu dari surga. Wa in aghdaba ahadahuma wa lam yardallahu anhu hatta yarda anhu. Apabila seorang ini dia membuat salah satu dari orang tuanya itu murka, maka Allah tidak akan ridho kepada dia sampai orang tuanya ridho, sampai orang tuanya memaafkan. Kalau seandainya masih membuat orang tuanya marah, Allah nggak akan memaafkan orang ini sampai apa? Orang tuanya sudah memaafkan. Kemudian qila, ada yang bertanya kepada Ibnu Abbas, wa in zalamah, wahai Ibnu Abbas, gimana kalau seandainya kedua-duanya itu zalim? Gak baik orang tuanya itu, zalim. Qala, maka Ibnu Abbas mengatakan, wa in zalamah, meskipun dua-duanya zalim, meskipun zalim sekalipun, maka Allah tetap bukakan 2 pintu untuk dia kalau berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Dari sisi sanad jemaah sekalian, hadis ini dhaif. Tetapi dari sisi makna maka bisa diterima. Karena pesan dari hadis ini adalah agar supaya seseorang tetap berbuat baik kepada kedua orang tuanya meskipun duanya zalim. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa in jahadaka 'ala an tusyrika bima laysa laka bihi 'ilmun, fala tuti'huma wa shahibhuma fid dunya ma'rufa." Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya kedua orang tuamu itu memaksa engkau untuk berbuat syirik kepadaku, ya kamu gak punya ilmu di sana karena memang bukan ajaran agama berbuat syirik, tapi orang tuamu itu maksa sama kamu. Fala tuti'huma, kata Allah, jangan kamu ikuti yang ini. Kalau disuruh untuk syirik jangan ikuti. Tetapi kata Allah, wa shahibhuma fid dunya ma'rufa, tetapi kamu harus tetap berbuat baik kepada kedua orang tuamu. Bayangkan ya mas kalian, dalam ayat ini kira-kira menurut antum semua, orang tua ini kafir atau muslim kira-kira jemaah? Kafir atau muslim? Kafir, non muslim. Tetapi Allah mengatakan wasahibuma fid dunya ma'rufa, harus kamu berbuat baik kepada keduanya, sopan sama keduanya. Sezalim apapun, kafir sekaligus. Apalagi orang tuanya muslim, soleh pisan, sholat 5 waktu di masjid, gak judi, gak mabuk apalagi misalnya. Antum berarti lebih wajib lagi untuk berbuat baik sama orang tua. Harus berbakti sama kedua orang tua antum. Ini jamaah sekalian, lihat, nyuruh syirik, bukan hanya syirik untuk dirinya sendiri, tetapi dia nyuruh anaknya untuk syirik. Kurang kafir apa lagi ini? Kurang zalim apa lagi? Tetapi Allah tetap mengatakan wasahibhuma fid dunya ma'rufa, kamu harus baik sama keduanya. Kalau disuruh syirik jangan mau, tapi tetap kamu harus berbuat baik sama orang tuamu, sezalim apapun. Ini jaga sikap kita sama orang tua kita. Berapa menit lagi kira-kira? Berapa menit Ustaz? Masa setengah jam? Hah? Sudah azan atau belum? Ya, sudah ya, baik. Insyaallah ya mas kalian ya, kita coba dulu ya sampai di sini ya. Insyaallah ingat-ingat ini. Pembahasan berikutnya bab kelima. Ya, insyaallah pembahasan berikutnya adalah bab kelima.
Ya, pembahasan berikutnya insyaallah. Karena kadang lupa kadang. Nah, ini. Baik, insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya. Semoga bermanfaat. Semoga ya pembahasan kita ini membuat kita semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin berbakti kepada kedua orang tua dan semakin sabar dalam merawat dan berbuat baik kepada orang tua ya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.